Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Harmoni Taksido, NIM A1H1200065. Bab 1, Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Ilmu dikatakan juga sebagai objek kajian filsafat karena cakupannya lebih luas dibandingkan ilmu yang hanya terbatas dan membahas soal empiris saja. Yang kedua, pengertian filsafat ilmu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang artinya cinta, persahabatan, dan hikmah. Secara etimologi, filsafat artinya cinta kebenaran atau disebut juga dengan hikmah. Pengertian ilmu. Ilmu secara etimologi merupakan pengetahuan suatu bidang yang secara bersistem dari metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menyebabkan gejala-gejala di bidang pengetahuan. Filsafat ilmu adalah kajian yang mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Persamaan dan perbedaan filsafat antara ilmu dan filsafat. Pertamaannya, yang pertama, sama-sama mencari objek yang terbaik. Yang kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang dialami. Yang ketiga, memberikan pandangan yang bergandengan. Yang keempat, mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, memberikan penjelasan objektivitas pengetahuan yang lebih mendasar. Perbedaannya, untuk objek material secara filsafat yaitu bersifat universal, sedangkan ilmu bersifat khusus dan empiris. Sedangkan objek formalnya, filsafat bersifat non-fragmentaris dan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Secara pelaksanaan, filsafat itu dilaksanakan dalam satu pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawas. Sedangkan ilmu diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Dalam segi muatannya, filsafat kenyataannya lebih jauh dan lebih mendalam, didasarkan dari pengalaman realitas sehari-hari, sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam. Tujuan filsafat ilmu. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan perkembangan ilmu. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen atau mahasiswa untuk mendalami studi dari perguruan tinggi. Yang keempat, mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten mendalami ilmu dan mengembangkannya. Yang kelima, mempertegas bahwa persoalan sumber dan tujuan ilmu tidak bertentangan dengan agama. Untuk bab 3, bab 2, sejarah perkembangan ilmu. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Yang pertama, Thales pada 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa asal alam itu berasal dari air yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Yang kedua, menurut Anaximandros pada tahun 610 sampai dengan 540 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa unsur utama alam harus mencakup segalanya di atas segalanya, yaitu dinamakan apeiron. Yang ketiga, Parmenides 515 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Ia mengungkapkan bahwa gerak dan perubahan itu tidak mungkin terjadi. Yang keempat, ada Pythagoras, yaitu tahun 580 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Maksudnya tahun 481 sampai dengan 411 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran atau disebut juga dengan humanisme. Yang ketujuh, ada Socrates. Ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Yang ketujuh, ada Plato 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Menurutnya, kebenaran umum itu adalah dibuat bahkan tidak ada di alam ide-ide. Yang kedelapan, Aristoteles tahun 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi. Ia berlogika yang mendasar silogisme, yang isinya adalah premis mayor, premis minor, dan konklusi. Perkembangan zaman Islam. Yang pertama, penyampaian ilmu filsafat Yunani di dunia Islam. Pada dasarnya terdapat upaya realistis, arti mendekatkan mempertemukan dua yang berbeda, yaitu pandangan filsafat ilmu dan pandangan filsafat Yunani, Plato dan Aristoteles. Yang kedua, perkembangan ilmu di masa klasik.
Perkembangan ilmu di masa klasik ditandai dengan munculnya aliran Syariah yang membela aliran Khawarij dan kelompok Muawiyah, dan disinilah bermunculannya aliran politik dan teologi. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam dikembangkan seperti matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain-lain. Bahkan terjadi transformasi kulturalisasi budaya Islam ke Barat. Yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan Islam. Yang pertama, diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang ada pada pokoknya bersifat statis, sementara jiwa Islam bersifat berkembang. Yang kedua, persepsi yang keliru tentang pemahaman Al-Ghazali. Yang keempat, para penguasa yang takut dengan tersebar luasnya pendidikan dan pengetahuan. C. Kemajuan ilmu Renaissance atau modern. Zaman Renaissance ini terjadi pada abad 15 sampai dengan 16 Masehi, yaitu bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Pada masa ini ditemukannya benua baru, Columbus, yaitu 1492 Masehi, kelahiran kembali sastra Inggris dan Spanyol. Yang kedua zaman modern, abad 17 sampai dengan 19 Masehi. Zaman modern ini yaitu ditandainya dengan adanya munculnya Isaac Newton 1643 sampai dengan 1727 dan Leibniz 1646 Masehi sampai dengan 1716 yang menemukan teori gravitasi, perhitungan, dan optika. Yang ketiga, ilmu berbasis rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah paham yang menalar suatu penalaran deduktif, sedangkan empirisme adalah penalaran yang menalar sesuatu dengan paham induktif. Kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala bersifat khusus. Perkembangan filsafat pada zaman modern, yaitu pada abad 20, sehingga digolongkan dengan makin eratnya kerjasama internasional. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Yang pertama, santri priai abangan. Yang kedua, munculnya teknologi rekayasa genetika. Yang ketiga, munculnya teknologi informasi. Yang keempat, munculnya teknologi praktikal elementer. Yang kelima, ada sains. Bab 3, pengetahuan dan ukuran kebenaran. Definisi dan jenis pengetahuan. Yang pertama berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Secara etimologi, pengetahuan merupakan hasil proses manusia untuk tahu. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dialami dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan atau sains, yaitu pengetahuan yang harus didasari dari pengetahuan atau pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang lebih mendasar, yang lebih sulit dan lebih dalam tingkatannya, seperti membahas tentang apa tujuan manusia diciptakan dan sebagainya. Yang keempat, pemahaman agama. Pemahaman agama adalah pengetahuan mengenai agama dan kereligiusan. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu terhadap sesuatu atas segala objek, atas segala penelitian tentang objek, sedangkan ilmu berbentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya dapat mendapatkan pengetahuan, dan ilmu ini bersifat kegiatan. Hakikat dan sumber pengetahuan. Hakikat pengetahuan yang pertama ada realisme, yaitu bahwa pengetahuan benar-benar tepat bila sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, idealisme. Idealisme berpendapat bahwa pengetahuan dengan benar-benar sesuai dengan kenyataan itu adalah mustahil, sehingga harus dipandang dengan memiliki hubungan antar satu sama lain. Yang ketiga, intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang langsung dan mutlak, bukan pengetahuan bersifat simbiolis. Yang keempat, ada wahyu. Wahyu adalah pengetahuan langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia dengan nabi sebagai perantaranya.
Ukuran kebenaran ada 3 jenis. Yang pertama kebenaran epistemologi, yaitu hubungan dan pengetahuan manusia. Yang ketiga kebenaran ontologis, yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada dan diadakan. Yang ketiga kebenaran sistematis, yaitu melekat pada tutur kata dan bahasa. Klarifikasi hierarki ilmu menurut Al-Ghazali: yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu akliyah. Dasar-dasar ilmu bab 4 yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau tos, logis atau ilmu. Istilahnya yaitu berkaitan dengan ultimate baik berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi: yang pertama ada monoisme, Aximander 585 sampai dengan 528 sebelum Masehi. Yang pertama paham ini mengangkat dua paham. Yang pertama ada paham materialisme, yaitu menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Yang ketiga idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikat yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma. Yang kedua ada dualisme, yaitu 1596 sampai dengan 650 sebelum Masehi. Berpendapat bahwa hakikat dan sumber rohani itu adalah jasad dan spirit. Yang ketiga ada pluralisme, Anaxagoras dan Empedokles. Teori ini beranggapan bahwa substansi ini terdiri atas 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. Yang keempat ada nihilisme 483 sampai dengan 360 sebelum Masehi, yaitu ada dua paham. Yang pertama tidak ada satupun yang eksis, bila sesuatu tidak ada itu tidak dapat diketahui. Yang kelima ada agnotisme. Ini menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, tetapi aku individual. Yang kedua ada epistemologi, yaitu pengetahuan tentang cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat manusia. Pada hakikat epistemologi memiliki beberapa metode. Yang pertama ada metode induktif, yaitu menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua metode deduktif, yaitu metode yang disimpulkan dari data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu pernyataan yang runtut. Yang ketiga metode positivisme, yaitu perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Yang keempat metode kontemplatif, yaitu metode ini menyatakan bahwa adanya keterbatasan indera manusia. Yang kelima ada metode dialektis, yaitu tahap-tahap logika yang menjelaskan kaidah-kaidah metode penuturan. Yang ke C ada aksiologi. Aksiologi berasal bahasa Yunani axios, atau nilai, yang artinya berarti teori. Yang kedua ada lalu teori ini mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, sedangkan estetika adalah pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekitarnya. Lalu ada bab 5 sarana ilmiah. Yang pertama ada bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Tanpa ada bahasa maka tidak akan ada komunikasi. Fungsi bahasa, koordinator kegiatan bagi individual atau kelompok. Yang kedua pendapatan pemikiran atau pengungkapan perasaan. Yang ketiga penyampaian pemikiran dan perasaan. Yang keempat penyenangan jiwa, pengurangan guncangan jiwa. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah digunakan sebagai proses ilmiah, merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan pemikiran dan isi hati. Ketiga, pemikiran ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan umat beragama meskipun tidak selalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan kata suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang kita sampaikan. 1. Matematika sebagai bahasa dikarenakan bahasa verbal tidak selalu menyampaikan dengan baik, masih memiliki kekurangan tersebut. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif, yaitu diperoleh karena penyelesaian masalah-masalahnya dihadapi tidak didasari oleh pengalaman, melainkan didasari oleh dedukasi atau penjabaran. Yang ketiga, materi untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Kontribusi matematika berkembang ditandai dengan penggunaan lambang-lambang dan juga penghitungan serta pengukuran. Lalu kontribusi matematika ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan.
C. Statistik. Pengertian statistik berasal dari bahasa Latin status yang artinya negara. Ilmu statistik ilmu pengetahuan yang membahas tentang perkembangan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang ditempuh. Sejarah perkembangan statistik yaitu yang pertama ada Abraham Delmotte 1667 sampai dengan 1754 mengembangkan teori Galat atau kekelirian. Tujuan pengumpulan data statistik. Yang pertama, tujuan kegiatan praktis. Yang kedua, tujuan kegiatan keilmuan. Statistik dan cara berpikir induktif merupakan pengetahuan tidak dapat menarik kesimpulan secara induktif lebih seksama. Yang keenam, peranan statistik dalam tahap-tahap metode keilmian. Yang ketujuh, penerapan statistik. Statistik diterapkan penelitian pasar, penelitian produksi, dan kebijakan modal, dan lain-lain. Yang D, logika. Logika adalah sarana untuk berpikir secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Aturan cara berpikir yang benar yaitu mencintai kebenaran, mengetahui apa yang sedang dikerjakan, mengetahui apa yang dikatakan, pembedaan pembagian semestrinya, pencarian definisi yang tepat, mengetahui apa yang sedang disimpulkan, dan menghindari kesalahan-kesalahan. Kedua, klarifikasi. Ketiga, aturan klarifikasi definisi. Definisi adalah suatu usaha memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkan kepada orang lain. Mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.